Eh, Baik, selamat siang, sahabat SIM RS. Ini kalau OTL kita bahasanya sahabat SIM RS biar kita semakin dekat. Baik, terima kasih sahabat SIM RS semua yang sudah bergabung di OTL pada siang hari ini yang mungkin kita menjelang akhir tahun masih banyak yang sibuk dengan penyelesaian apa ya program kerja akhir tahun atau ada pekerjaan-pekerjaan akhir tahun yang belum selesai misalnya ini mungkin sambil menyelesaikan tugas tersebut ya sambil bisa eh, mengikuti acara OTL with CMRS pada siang hari ini. Di mana sekarang sudah tidak terasa OTL kita di CMRS sudah masuk ke episode ke-23. Ya, episode ke-23. Nah, di episode ke-23 ini juga masuk dalam episode kita yang terakhir di tahun ini. Ya. Episode 23 tahun ini dan bisa dibilang ini adalah episode penutup akhir tahun yang sebenarnya ini merupakan episode yang sangat penting ya karena ini menyangkut dengan keamanan data yang ada di Rumah Sakit Karyadi termasuk kemarin mungkin ya nanti akan coba saya tampilkan ya bagaimana hal-hal yang mungkin Bapak Ibu atau rekan-rekan sahabat Simeres semua itu tidak mengetahui itu bahwa hal tersebut kita yang melakukan simulasi seperti itu. Baik, di penghujung tahun ini ya dari OTL SIM RS saya akan share screen dulu. Topik kita ya atau menu kita pada siang hari ini adalah lindungi datamu, jangan sampai dibuat pusing oleh phishing. Nah, ini nanti kita akan membahas bagaimana itu phishing. Ya, itu kalau saya tampilkan di situ gambarnya orang mancing ya, Bapak ada pancingnya gitu. Pancingnya tapi mancingnya mancing data. Gitu. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas, yang akan kita diskusikan. Silahkan nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tulis di kolom chat ya. Nanti akan kami jawab satu persatu pertanyaan yang diajukan oleh sahabat Cimere semua. Dan OTL kali ini memang khusus kami suguhkan ya menunya langsung dari karya di Cisart ya. Jadi Bapak Ibu sahabat CMRS semua bahwa di Karyadi itu ada yang namanya karya di Cisart ya. Computer Security Incident Response Team. Jadi kami adalah tim untuk insiden tanggap respon terutama adalah kejadian-kejadian eh, cyber security yang ada di rumah sakit Karyadi ya. Barat misal ada yang terkena phishing atau terkena serangan cyber, silahkan di lingkungan rumah sakit ya, bisa menghubungi kami karena CISERT ini kami terkoneksi juga dengan CISERT dari Kementerian Kesehatan dan juga Badan Sandi dan Cyber Negara Republik Indonesia. Nah, ini mungkin ada yang masih ingat atau mungkin sudah lupa ya karena ini di bulan September saat rumah sakit kita mengadakan acara HUT waktu itu ya banyak sekali tersebar pesan seperti berikut. Pesan ini mungkin kalau mungkin dilihat dari sekilas itu kan ada logonya Rumah Sakit Karyadi. Kemudian di situ juga memang kemarin juga ada door prize juga dan secara alamat dan lain-lain itu eh, sesuai dengan yang ada di Rumah Sakit Karyadi saat itu. Nah, saya mau bertanya kepada sahabat CMR semua. Silahkan menuliskan di kolom chat.
apakah informasi ini resmi dari RS Karyadi? Silahkan kalau mau, silahkan menjawab di kolom chat ya. Silahkan menjadi kolom chat. Silahkan, ada yang ngechat. Apakah informasi ini resmi dari Rumah Sakit Karyadi? Silahkan. Nah, tidak. Nah, ada lagi, silahkan. Tidak ada yang menjawab tidak. Oke. Sambil nanti jawab. Kemudian, jika ini bukan pesan resmi, apa yang membuat pesan ini bukan pesan resmi dari RS Karyadi? Tadi yang menjawab tidak, apa yang membuat dia berbeda dari ya apa yang membuat dia bukan pesan resmi dari Rumah Sakit Karyadi itu apa? Kalau dari pesan-pesan ini, karena pesan-pesan seperti ini mungkin kita eh apa ya istilahnya tidak memperhatikan begitu detail ya, apalagi hubungannya dengan door prize misalnya, door prize session kedua. Ini yang namanya door prize itu kadang orang kan langsung melihat nama door prize-nya apa tanpa berpikir dua kali itu door prize-nya itu beneran apa tidak gitu. Apalagi ini kesempatan terbatas, ayo buruan daftar dan raih hadiah kejutan menarik, pesannya seperti itu. Ada yang jawab di sini di kolom chat, apa sih kenapa pesan ini bukan resmi dari Rumah Sakit Karyadi? Sebetulnya kalau kita lihat mungkin dari teks yang lain itu sepertinya meyakinkan, tapi ada satu teks ya atau satu kalimat yang dia itu eh, yang menjadikan pesan ini bukan pesan resmi dari Rumah Sakit Karyadi. Apa itu? Linknya yang saya buletin merah itu. Ya, linknya itu kan https titik dua slash slash rskaryadi step.price.info. Apakah Karyadi memiliki domain tersebut? Jawabannya adalah tidak ada. Karena domain resmi RS Karyadi adalah rskaryadi.go.id, rskaryadi.co.id, rskaryadi.id, dan rskaryadi.net beserta subdomain dari domain utama tersebut. Misal ada keperawatan.rskaryadi.co.id atau mungkin ada karyadidonor.rskaryadi.id, Sisiandar, rskaryadi.id. Itu merupakan domain-domain resmi. Kalau di bawah, kalau kita lihat emailnya itu kan benar, emailnya juga itu email resmi juga, info@rskaryadi.id. Tapi ini kan pesan ada mengarahkan kepada sebuah link, di mana link itu sebetulnya bukan mengarah ke link resmi dari Rumah Sakit Karyadi. Ini, jadi bisa dipastikan pesan ini adalah bukan dari Rumah Sakit Karyadi. Dan ternyata, itu ada beberapa pegawai kita yang masih menganggap ini adalah pesan resmi dari Rumah Sakit Karyadi. Karena waktu itu yang membuat adalah kami melakukan simulasi phishing. Karena kita dari SIM-RS itu, dari SIRS itu kita harus melakukan awareness ke pegawai beserta melakukan beberapa simulasi seperti itu. Nah, yang terjaring berapa orang? Yang terjaring adalah 137 pegawai. Sebetulnya total ini memang jauh lebih baik atau sudah menurun dari simulasi phishing yang sebelumnya. Dulu pernah kita lakukan phishing yang awal itu yang kita meminta data kepegawaian melalui email waktu itu. Ini sudah cukup baik ya, tapi masih ada. Harapannya dengan awareness yang kita lakukan pada siang hari ini,
sahabat Simera semua yang ada di Rumah Sakit Karyadi itu bisa aware terkait dengan hal-hal seperti ini, terutama adalah phishing, karena ini kalau terjadi sangat berbahaya. Yang kedua, bahkan sudah mengisikan data pribadinya pada link tersebut. Jadi total 137 pegawai itu sudah mengisikan data pribadinya di link tersebut. Bahkan juga, karena di situ ada link APK-nya, itu sudah sampai di download link APK tersebut. Jadi 137 pegawai itu sudah melakukan 3 hal ini. Nah, ini akan saya tampilkan sebarannya. Unit mana yang terbanyak, atau mungkin unit mana yang paling sedikit yang terkena simulasi phishing ini. Berikut adalah datanya. Berikut adalah datanya. Memang ini kita lakukan dengan terstruktur dan benar-benar bersifat rahasia. Jadi memang eh, apa tidak kita informasikan sebelumnya, yang namanya kita simulasi ya memang tidak ada yang tahu. Dan inilah hasilnya beberapa pegawai di unit kerja kita eh, terkena simulasi ini. Dan ini sangat berbahaya jika sampai terjadi bukan karena simulasi, tapi terjadi secara langsung. Maksudnya bukan simulasi, tapi ada yang melakukan phishing di lingkungannya kita, sampai mengambil data-data pribadi, sampai juga mungkin mengambil juga mungkin data user akses kita. Nah, itu yang terjadi hasil simulasi kita. Jadi, sahabat SIR semua, kalau mungkin kita lihat gambar di depan, itu kan ada orang mancing. Karena apa analoginya? Ya, phishing itu sama seperti fishing, seperti kita mancing. Tapi di sini dilakukan dalam upaya penipuan, ya, yang dilakukan dengan cara mengelabui seseorang agar memberikan informasi sensitif seperti data pribadi, kata sandi, OTP, data kartu kredit, akses akun. Jadi mereka berusaha membuat mengambil data itu, ya, data-data sensitif itu, ya, untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin di luar akses kita, yang biasanya itu dilakukan melalui email, ya. Mari kita coba melalui email dan WhatsApp, SMS, telepon, atau situs palsu yang seolah-olah dibuat resmi. Nah, nanti di sini akan kita bahas satu persatu jenis-jenisnya apa saja, kemudian apa tips yang bisa kita lakukan untuk menghindari serangan phishing ini. Karena serangan phishing ini, meskipun kita dari rumah sakit ya sudah menyediakan firewall, sudah menyediakan antivirus yang canggih, tapi dari kita sendiri, dari user sendiri itu belum bisa aware terkait dengan hal ini, pun akan tetap kena serangan phishing. Karena serangan phishing itu bukan hanya menyerang di sistem, bisa menyerang data-data pribadi kita. Mungkin dulu pernah kita dengar ya dengan adanya APK undangan itu ya, sampai bisa ada yang uh, akun dananya itu terambil, ya, uangnya yang ada di e-walletnya itu. Sangat mungkin itu terjadi. Makanya kita harus berhati-hati terkait dengan hal tersebut. Bagaimana mereka melakukan? Yang pertama itu penipu itu menyamar sebagai pihak terpercaya, ya, misal bank, ya, marketplace, instansi pemerintah. Kadang kita kan dapat SMS. Kalau SMS kayaknya agak jarang sekarang ya. Biasanya tuh WhatsApp. Kita menang undian, atau misal kita uh, apa namanya dapat hadiah apa gitu. Misal dan itu kita kalau misal
kita perhatikan dengan seksama, kita bisa menghindari itu dan bisa memilih itu apakah itu resmi atau tidak, itu bagaimana nanti caranya akan kita bahas di sini. Jadi mereka tuh menyamar ya, menyamar. Apalagi sekarang sudah ada teknologi AI. Ya sini AI itu juga dipakai dalam phishing ini. Dan nanti akan kita bahas. Nah, yang kedua, korban itu akan diarahkan mengklik tautan, mengisi formulir palsu atau mengirimkan data pribadi. Ini yang sangat berbahaya gitu karena data pribadi itu eh, sangat sangat bersifat rahasia gitu dan jangan sampai kita kita sebarkan. Misal nih ada orang yang meminta KTP kita mesti itu orang yang dia kita kenal nih. Ya harapannya kalau ngirim ya bisa dipakai fitur yang sekali lihat itu biar tidak ada terus di chat kita. Karena kalau itu sampai tetap ada terus, nggak kita hapus, maka sewaktu-waktu ya kita nggak tahu gitu ya. Kalau ada yang eh, tidak suka dengan kita, misalnya ingin menyebarkan data itu dan ingin mengambil data-data kita itu, mereka akan melakukan itu. Nah, kemudian yang terakhir, kalau itu mereka sudah bisa memasuki data-data kita, mendapatkan data-data kita itu sangat mudah mereka itu untuk melakukan atau membobol dan atau melakukan transaksi ilegal di akun-akun kita. Nah, itu adalah apa yang terjadi di phishing. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Nah, ini yang kita akan mempelajari jenis-jenisnya. Jadi, jenis phishing itu tidak hanya tadi melalui WA atau melalui SMS. Ya, ada itu yang dinamakan email phishing. Jadi, email phishing ini menyerupai lembaga resmi dan berisi tautan berbahaya. Misal, Bapak Ibu, sahabat SIR semua ini kan memiliki email corporate-nya kita. Ada yang mengirimkan email ke email corporate-nya sahabat SIR semua itu dengan hal yang meyakinkan. Misal, emailnya kan memang kita fasilitasi storage-nya misal 5 GB. Ada yang menawarkan, ada informasi storage Anda habis. Jika ingin melakukan top up storage, silahkan klik link di bawah ini. Padahal untuk melakukan penambahan size storage itu harus menghubungi 2000. Tidak bisa atau tidak ada link untuk merubah kapasitas storage itu. Dan dipastikan email tersebut adalah palsu. Dilihat pengirimnya. Jadi jangan dilihat apa muka emailnya atau tampilan email atau kata-kata email, tapi dilihat pengirimnya. Itu harus diperhatikan. Yang kedua adalah spear phishing. Jadi ini memang benar-benar menargetkan secara personal. Jadi misal si X, saya ingin menyerang si X, saya akan menggunakan teknik phishing ini, terutama mencari data-datanya agar data tersebut bisa saya miliki. Itu spear phishing. Kemudian bisnis email compromise atau BEC. Itu pelaku menyamar sebagai eksekutif perusahaan untuk mengarahkan transfer dana atau akses sistem. Nah, ini biasanya yang dilakukan mungkin kita pernah dapat telepon, apa namanya, kalau ini biasanya telepon kecelakaan, misalnya kita saudara kita ya atau keluarga kita ada yang kecelakaan, dia minta dan bisa mengatasnamakan dari kepolisian atau mengatasnamakan dari pihak-pihak terkait. Itu ini menggunakan eh, apa namanya menggunakan diisi ini, tapi melalui email. Kemudian smishing ya, SMS phishing ini juga kerap kali ya dipakai dan harus kita perhatikan juga apakah pesan SMS itu dari ofisialnya. Misal kita dari apa online shop itu apakah benar-benar dari online shop itu kita pastikan ya tulisannya juga harus kita perhatikan. Gitu ya. Kemudian, nah ini phishing berbasis deepfake. Nah, ini apa ya? Mungkin kita pernah menerima telepon dari seseorang dari nomor yang nggak kita kenal. Saat kita angkat, suaranya mereka tidak ada. Biasanya kan selamat pagi, kami dari ini itu nggak ada. Ternyata
mereka itu melakukan perekaman suara kita. Ya, kita kan ada halo, halo, halo kan suara seseorang kan berbeda-beda dan eh, yang membedakan satu dengan yang lain kadang kan ya ada memang sama, ada yang berbeda. Tapi dengan adanya deepfake phishing ini, voice ini, dia melakukan perekaman suara itu ya yang kemudian diolah ya diolah seolah-olah itu seperti eh, pejabat penting atau atau CEO atau apa ya istilahnya pimpinan dari suatu institusi dengan melakukan phishing berbasis deepfake ini. Ini sangat berbahaya juga. Kemudian yang selanjutnya ini, ya, phishing berbasis AI. Ya tadi, salah satu yang saya contohkan, mereka merekam suara kita saat kita mengangkat telepon kita. Ya, mengangkat telepon kita, misal, halo, ya, ini siapa ya? Hanya dengan itu saja, ya, mereka bisa menangkap suara kita atau style suara kita. Kemudian mereka olah menggunakan AI, mereka produce ulang menggunakan AI, dan mereka gunakan untuk melakukan penipuan. Mungkin kita pernah melihat juga di sosial media ada yang mereka menyandingkan ya antara sekarang itu kan ada beberapa AI yang bisa kita ajak bicara. Nah, seperti itu. Itu menirukan gaya komunikasi. Kemudian membuat email yang sangat natural juga sangat mungkin. AI juga bisa melakukan hal itu. Makanya yang paling penting nanti dilihat sumbernya dari mana emailnya. Itu juga penting. Kemudian menghasilkan pesan otomatis yang sudah dibedakan dari manusia. Makanya yang mungkin memang secara AI itu sekarang memang dia benar-benar menyerupai bahasa kita gitu, style kita menulis. Kalau mungkin dulu kita menggunakan Google Voice itu kan masih Google banget gitu. Tapi kalau sekarang sudah benar-benar natural seperti kita apa berbicara manusia pada umumnya. Ini salah satu bentuk phishing berbasis AI. Nah, kalau sosial media phishing atau malware phishing ini memang menyerang ya sosial media kita. Jadi layanan pelanggan palsu untuk mencuri data yang sedang misalnya ada yang minta bantuan dengan data-data palsu seperti itu. Dan ini sangat berbahaya, terutama untuk sosial media kita. Kalau info stellar phishing ini mirip dengan email phishing, cuman bedanya si info seller phishing ini dia menyisipkan malware. Jadi malware itu semacam virus ya, yang nanti jika kita klik ya, itu dia akan bisa masuk ke sistem operasi kita. Kalau misal itu kita buka menggunakan PC atau laptop ya. Nah, tapi kalau menggunakan handphone, dia juga bisa masuk ke apa perangkat handphone kita. Apakah mungkin ada yang pernah dengar beberapa operating system misal kayak eh, apa macOS atau iOS itu aman? Enggak. Semua ada celahnya. Jadi bagaimana kita bisa mengamankan? Kadang orang bilang, oh Android itu apa namanya mudah dihack gitu. Atau mungkin of Microsoft itu atau Windows itu gampang dihack. Enggak, sebetulnya eh, misal kayak Linux misalnya itu juga sangat mungkin juga untuk macOS itu sangat mungkin juga atau iOS itu juga sangat mungkin terkait dengan pengambilan data terkait dengan hal ini. Nah, dari situ ini ada beberapa tips ya, bagaimana mencegah phishing tersebut. Yang pertama, jangan pernah berikan OTP ke siapapun, baik itu bank, marketplace, atau CS. Karena OTP, password, dan lain-lain itu tidak pernah diminta oleh CS, tidak pernah diminta oleh bank, tidak pernah diminta oleh marketplace, karena itu bersifat individu. Meski itu memang CS resmi misal, itu misal kita, oh kita mungkin tahu orang itu bekerja di salah satu bank misal, tapi ternyata dia sudah resign nih. Nah, kita coba minta bantuan ke dia, kita harus memastikan itu benar-benar dia memang bekerja di situ. Dan sebetulnya meski dia masih bekerja di situ pun, kita tidak boleh memberikan itu, memberikan OTP, memberikan password itu ke mereka tidak boleh, karena itu memang
data kita, data pribadi kita. Kemudian yang kedua, periksa alamat email dan nomor pengirim. Email resmi, ya tadi yang saya contohkan. Jadi email resmi itu harus diperhatikan. Kalau RS Karyadi itu email resminya @rskaryadi.co.id. Misal salah satu eh, perbankan atau marketplace juga harus kita perhatikan email corporate mereka apa. Jadi jangan sampai salah filter. Nah, kemudian ini juga sering kita saat browsing ya, di smartphone kita muncul link ya, dari pesan mendadak. Jika ada pesan mesti akun Anda diblokir, Anda menang hadiah, segera verifikasi akun. Itu jangan diklik. Tapi pastikan itu kita buka di akun resminya. Misal di salah satu marketplace. Ya, apakah benar kita menang hadiah? Verifikasi datanya, verifikasi pengirimnya. Kalau linknya jangan diklik. Lah, misal saya coba klik dulu, ini bener nggak sih? Nanti kalau nggak bener ya saya undo. Nggak bisa. Sekali kita nggak klik, ya sudah, kita masuk ke situ. Jadi nggak ada seperti di Word atau Excel, gitu, kita edit, kita undo, itu nggak bisa. Sekali kita nggak klik, ya udah kita masuk. Itu yang harus kita antisipasi terkait dengan hal tersebut. Kemudian tips yang keempat, cek URL dengan teliti. Pastikan situs menggunakan HTTPS ya, dan ejaannya benar. Jadi tidak memakai domain mirip. Contoh nih, kalau mungkin ya kalau kita mengetikkan itu kan kalau langsung ketik rskaryadi.co.id mungkin kita benar domain yang kita ketikkan. Tapi misal kita browsing rskaryadi, misal rskaryadi saja gitu. Itu kan mungkin ada yang membuat RS Karyadi, tapi I-nya ada dua. Sama-sama .co.id. Itu ada juga. Dulu yang pernah terjadi adalah Facebook. Jadi ada seseorang yang melakukan phishing dengan menyamarkan halaman Facebook. Kalau kita lihat ya, Facebook itu O-nya itu kan harusnya ada berapa? Ada dua Facebook. Tapi di situ O-nya hanya satu. Misal ada orang yang nggak tahu book itu O-nya satu atau dua. Mereka tulisnya satu. Atau mungkin book itu bukan O tapi U. Facebook.com. Diklik, bisa muncul halamannya Facebook. Halamannya Facebook. Sama persis. Nggak ada bedanya. Ya login, ya register. Semua tidak ada bedanya. Nah, yang membedakan, ya, kalau kita melakukan login di situ, kita tidak akan masuk ke halaman Facebook, tapi justru username dan password Facebook kita itu sudah diambil oleh si hacker itu. Itu sangat dulu sering itu terjadi, sangat berbahaya sekali. Makanya perhatikan domainnya seperti apa harus kita perhatikan. Nah, kalau ini mungkin sudah tahu semua. Itu sekarang udah banyak aware bahwa jangan unduh file APK dari WhatsApp. Ini sering sekali ada undangan, resi, ya, atau invoice, ya. Yang namanya resi atau invoice atau undangan itu bentuknya ya PDF, gitu, bukan APK. Ini yang harus kita mungkin remind lagi ya, jangan sampai itu terjadi. Kemudian ini penting juga gunakan aplikasi autentifikasi atau dua faktor, misal menggunakan Google Authenticator, Microsoft Authenticator untuk keamanan tambahan agar data kita itu aman. Contoh misal WA, ya. Sederhananya adalah WhatsApp gitu ya. WhatsApp itu kan kita bisa kasih PIN di situ. Kalau misal nih ada yang bisa mendapatkan OTP kita, tapi kalau mereka tidak bisa mendapatkan PIN kita, yang mereka tidak akan bisa masuk. Kan di WhatsApp sudah ada itu. Jadi email pun juga sama. Kita harus benar-benar memverifikasi. Memang sedikit ada step yang ya mungkin bisa dikatakan agak ribet, tapi itu bisa mengamankan akun-akun kita. Ini penting mengaktifkan autentifikasi
dua faktor yang saat ini juga sedang kita terapkan juga di mungkin Bapak Ibu sahabat SIR semua sadar atau tidak gitu. Di HMIS kita yang baru itu di bawah itu ada waktu mundurnya. Ya, itu waktu mundur kalau misal kita nggak akses berapa lama dia akan ada countdownnya. Dan itu juga sudah kita fasilitasi untuk autentikator. Nanti akan kita bisa dilakukan verifikasi autentikatornya. Itu untuk apa? Untuk mengamankan karena kebanyakan ya, mohon maaf ini aplikasi HMS itu dibuka mungkin dari pagi sampai malam ya dibiarkan buka 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 terus. Nah itu salah satu bentuk bagaimana perubahan yang kita lakukan untuk mengamankan data-data kita. Nah itu untuk ya update terkini terkait dengan keamanan di HMS. Kemudian, nah ini, gunakan password yang kuat dan berbeda. Jangan satu password untuk semua akun. Ini mungkin memang sering digunakan juga. Wah, ini biar ingat nih. Biar ingat password ini saya samakan. Ya udah, ya enggak apa-apa. Ingat memang passwordnya. Tapi satu akun kita kena hack atau dibobol, ya udah semua akun kita akan kena semua. Karena link semua di email yang kita gunakan, misalkan sekarang menggunakan apa namanya yang redirect login menggunakan Google. Kita orang itu tahu akun Google kita, mereka misalnya ada aplikasi yang menggunakan login menggunakan Google, ya udah kita orang itu akan bisa masuk semua karena akun Google kita bisa diakses oleh orang tersebut. Nah, itu sangat berbahaya. Nah ini kemudian waspadai telepon yang mengaku dari bank atau instansi. Jika ada yang menelpon, ya itu meminta OTP, PIN, ya, eh, apa password, data kartu, ya itu langsung tutup saja. Itu tidak ada. Mereka meminta OTP, PIN, password itu tidak ada prosedur yang meminta itu soalnya. Dan kemudian yang paling penting adalah perbarui sistem dan aplikasi secara rutin. Misal handphone, masalah itu ada update-nya, silahkan diupdate. Karena yang diupdate adalah keamanannya biasanya, menutup celah-celah keamanan yang ada di sistem tersebut. Ini penting. Memang butuh effort data yang besar dan storage yang besar untuk mengupdate sistem, tapi itu penting. Misal WA ada update, silahkan update saja. Nah, gunakan antivirus atau anti malware ini sebenarnya pendukung saja sih. Sebetulnya kalau kita sudah menggunakan ini, tapi misal kita pun juga lengah ya, sebenarnya sama saja. Tapi paling tidak ini bisa digunakan untuk memproteksi ya data-data yang berbahaya yang digunakan, yang untuk apa ya, untuk masuk ke data-data kita. Nah, yang poin ke-11 ini adalah yang kita lakukan pada siang hari ini, yaitu edukasi diri dan orang sekitar. Jadi eh phishing itu sering terjadi karena korban itu tidak sadar dalam arti ya mereka hanya membaca sekilas gitu, terus mereka melakukan klik dan ternyata itu bukan link resmi. Dan dengan kita melakukan awareness seperti siang hari ini ya harapannya semakin banyak orang paham itu semakin kecil peluang penipu itu berhasil mendapatkan data-datanya ya. Jadi itu adalah beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah phishing itu terjadi. Kemudian apa yang harus dilakukan jika sudah terlanjur terkena phishing? Jadi jangan panik, tapi bertindak cepat. Jadi phishing itu bisa berbahaya, tapi kerugian bisa diminimalkan jika kita semua itu segera mengamankan akun dan perangkat kita. Bagaimana cara-caranya? Yang pertama, segera ubah password semua akun terkait. Memang agak ribet, tapi ini akan aman. Misal email, password-password yang berkaitan dengan yang mungkin kita pernah berikan atau phishing tersebut, itu bisa kita lakukan dengan ubah password. Kemudian aktifkan atau perbaharui. Misal kita udah pakai 2FA ya atau autentifikasi dua faktor, kita belum kita aktifkan, kalau sudah coba kita perbaharui ya datanya biar terupdate. Kemudian putuskan koneksi perangkat dari internet. Ya kalau misal mungkin kita kenal misal mungkin kita pernah dengar dengan yang namanya ransomware. Ransomware itu kan
salah satu bentuk apa ya istilahnya virus ya atau malware yang bisa masuk ke perangkat kita. Kalau kita klik, mereka akan mengunci data yang ada di PC atau laptop kita. Kalau itu muncul, langsung putuskan koneksi. Karena kalau tidak, dia akan bisa menyebar ke koneksi lokal yang ada di sekitar. Yaitu seluruh koneksi juga bisa. Makanya yang paling penting kalau ada muncul, mungkin jangan sampai terjadi lah. Misalnya muncul tiba-tiba di beberapa atau salah satu komputer yang ada di depan sahabat sih semua itu yang dibuat pekerja muncul eh, tampilan blog dan dia meminta tebusan kemudian apa namanya dia ditebus saja dipenuhi dia akan dibuka datanya itu kalau bisa langkah pertama harus putuskan koneksi karena itu sangat sangat berbahaya jika masih terkoneksi ke jaringan lokal. Kemudian bisa melakukan scan perangkat ya dengan antivirus atau menggunakan anti malware itu juga bisa. Ya, kalau menggunakan antivirus kalau sekarang Windows sudah memiliki Defender gitu ya. Kalau itu update berarti bagus ya. Kemudian hubungi pihak resmi terkait. Nah, kalau memang nanti kalau memang ada kejadian terkait dengan insiden cyber yang ada di lingkungan Rumah Sakit Karyadi bisa menghubungi Karyadi Cisart ya di ekstensi 2000 nanti teman-teman dari Satgas akan meneruskan ke tim Cisart. Kalau memang itu nanti perlu kita lakukan eskalasi ke Cisart Kementerian maupun dari BSSN nanti kita akan bekerjasama dengan mereka. Laporkan kejadian ini penting. Jadi jangan malah coba diklik, klik, 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 jangan nih. Tapi kalau memang sudah merasa itu tidak wajar dan itu anomali, ya udah kita laporkan saja biar tidak berlanjut. Seperti itu. Beritahu kontak terdekat ini juga penting. Kemudian pelajari modus yang menyerangmu. Ya, kita ingat-ingat karena gini, adanya suatu serangan di dalam serangan cyber, kita tuh harus tahu eh, modus serangannya. Modus serangan itu maksudnya, oh pertama ini masuk melalui WA, kemudian WA-nya dari siapa, kemudian linknya seperti apa. Gitu. Itu nanti kalau dari eh, apa namanya tim CISR mereka akan mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi bagaimana modus serangan tersebut. Selain itu, untuk mengantisipasi serangan tersebut terulang yang kedua kali. Jadi, selain itu, silakan Bapak, Ibu, sahabat SIR semua bisa menghubungi Karya Digisort ya, di extension 2000 di instalasi SIR, nanti akan dieskalasi ke tim Gisort. Nanti akan kita bantu telusuri dan kita bantu untuk gerak cepat terkait dengan tersebut. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, yang pertama kita jangan panik, tapi kita harus bertindak cepat. Itu yang paling penting. Yang bisa saya sampaikan di menu OTL kita pada siang hari ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan dituliskan di kolom chat. Monggo. Atau mungkin ada yang pernah kena phishing nih. Saya harus bagaimana? Bapak sharing sini. Kalau mau terkait dengan apa namanya, eh, bagaimana menanggulangi untuk materinya ya nanti akan saya share dan harapannya ya dari data-data yang tadi total 137 pegawai itu harapannya nanti di simulasi kita tapi kita nggak akan ngasih tahu kapan kita akan melakukan simulasi tapi itu nanti harapannya 137 ini ya ini sudah menjadi nol harapannya ya dari unit-unit kerja ini karena ini akan sangat berbahaya jika ini terus terjadi karena data-data yang kita pakai data-data yang kita gunakan atau kita olah setiap hari ini adalah berhubungan dengan data-data pribadi ya data-data eh, bersifat rahasia yang tidak boleh eh, disebarluaskan seperti itu.
Monggo, ada yang mau ditanyakan? Baik, jangan lupa juga untuk sahabat sih semua untuk mengisi daftar hadir ya. Sudah ada di kolom chat juga. Silahkan itu nanti materi akan kita share di situ beserta recordingnya ya. Recordingnya juga ada di situ juga. Semua episode-episode kita juga ada di situ semua. Ya, nanti silahkan bisa mengakses link tersebut. Ya, nanti ada absensi, ada materi, ya nanti bisa diisi. Ya, tenang saja, ini bukan phishing ya. Karena kita lihat di sini kan linknya RS Karyati dan saya menginformasikan secara langsung dan ini yang mengirim adalah dari kami karena udah konfirmasi. Makanya ya ini apakah nanti misal nih Bapak Ibu sahabat SIR semua mengikuti seminar online ya, misal ada yang masuk mengatasnamakan panitia misalnya kita nggak tahu gitu. Kita coba ngeklik kita ngisi data ya udah kita masuk ke situ. Makanya yang paling penting adalah bagaimana kita melihat linknya itu dulu tadi. Ini kan drive.rskaryati.co.id berarti punya Karyati. Kemudian eh, kalau dari akun instalasi SIRS itu kan bisa akun Zoom bisa diubah ya misal saya pun juga bisa berubah instalasi SIRS. Tapi kalau misal saya tidak menyampaikan ini bukan dari SIRS ya berarti jangan diisi. Misalnya dari tadi sampai akhir saya tidak menyampaikan silakan Bapak Ibu absen gitu misal. Ya itu berarti bukan dari kita. Kalau itu ada muncul link, Bapak Ibu sahabat SIRS semua isi, ya itu Bapak Ibu sudah masuk karena phishing. Gitu ya. Jadi terkait dengan cyber security ini memang saat ini menjadi concern ya di Indonesia, apalagi sekarang sudah era digitalisasi, semua data sudah elektronik dan akses sistem juga sudah apa namanya banyak yang online dan yang paling berbahaya lagi sebenarnya sekarang sudah nge-link ya. Satu akun bisa dipakai untuk beberapa aplikasi, terutama menggunakan Google, misalnya verifikasi Google. Kalau kita salah satu ada yang bisa masuk ke akun Google kita, kita tahu kan, misal contoh dengan marketplace kita, ya udah itu bisa masuk ke marketplace kita. Orang tersebut bisa mengirimkan apa namanya mungkin pesanan yang tidak jelas atau mungkin pesan-pesan yang tidak yang seharusnya kita pesan. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Nah, jadi harapannya nanti untuk Bapak Ibu, sahabat SIF semua yang hadir pada siang hari ini, yang mungkin rekan-rekan kerja satu ruangannya belum bisa hadir, tolong bisa disampaikan ke rekan-rekan kerjanya atau mungkin bisa di-share ke unit kerjanya sahabat SIF semua agar eh, dalam poin yang terakhir tadi ya edukasi diri sendiri dan sekitar. Nah, itu sangat penting ya. Jadi jika ada sesuatu yang mungkin mencurigakan terkait dengan serangan cyber, silakan bisa menghubungi Karyati G-Short ya tadi di extension 2000 dan nanti kami akan apa gerak cepat juga karena kalau semakin lama itu nanti data juga perputarannya akan semakin cepat misal kebocoran data tersebut. Sepertinya tidak ada ya, mungkin ini sudah paham semua ya, sudah paham semua karena memang materi atau menu pada siang hari ini juga memberikan pencerahan ya bagi kita semua terkait dengan bagaimana jenis-jenis phishing itu, bagaimana tips menanggulangi atau mengantisipasi atau mencegah phishing itu terjadi pada kita dan beberapa tadi ada satu video yang mungkin bisa mencerahkan kita semua bahwa kita harus berhati-hati terkait dengan hal tersebut terutama phishing. Mungkin itu yang bisa eh, kita sampaikan dari OTL episode OTL with Jim RS pada episode ke-23 pada siang hari ini. Sampai bertemu lagi di OTL with Jim RS eh, tahun depan dengan menu-menu yang baru, ya, menu-menu yang fresh, yang nanti di OTL kita tahun depan, mungkin kami dari tim karya Digital juga akan memberikan menu-menu baru, ya
terkait dengan bagaimana kita bisa mengamankan data kita agar tidak terkena serangan baik itu phishing maupun serangan-serangan cyber yang lain. Itu saja dari kami, dari karya DigiCert instalasi SIM-RS. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di OTL with SIM-RS tahun depan. Sehat selalu buat kita semua. Selamat siang.